Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Iqomah dari Universitas Zainul Hasan Gembong, Prodi Ekonomi Syariah semester 4 dengan nomor pokok 0509. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Ekonomi Zakat dan Wakaf dengan dosen pembimbing Bapak Syaifuddin Syuhri, MEI. Baik, langsung saja ya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang wakaf tanah di Indonesia dan prosedur mewakafkan tanah. Dan ada 5 pembahasan, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan wakaf. Yang kedua, apa saja macam-macam wakaf. Yang ketiga, apa saja syarat sah wakaf. Yang keempat, bagaimana cara melakukan wakaf. Dan yang terakhir adalah bagaimana aturan hukum wakaf bangunan dan tanah. Baik, langsung saja ya ke materi pertama, yaitu pengertian wakaf tanah. Tanah wakaf adalah tanah hak milik yang sudah diwakafkan. Perwakafan tanah hak milik merupakan suatu perbuatan hukum yang suci, mulia, dan terpuji yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah hak milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya menjadi wakaf sosial. Namun, secara hukum, wakaf tidak berbeda dengan amal jariyah, yaitu menyedekahkan harta benda pribadi untuk kepentingan umum. Namun, jika dilihat dari sifatnya, wakaf tidak sekedar berbagi harta seperti kegiatan amal pada umumnya. Wakaf memiliki nilai manfaat yang lebih tinggi dan mampu menjangkau lebih banyak orang. Dalam memilih rumah pun, Anda pasti memikirkan sisi manfaat dan syariahnya, bukan? Dan yang kedua yaitu macam-macam wakaf tanah. Di sini yang pertama itu ada wakaf berdasarkan peruntukannya, yaitu wakaf ahli atau disebut juga dengan zuri atau alal aulad adalah bertujuan untuk kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga dan kerabat sendiri. Misalnya, harta yang disumbangkan hanya dapat dimanfaatkan oleh keluarga besar demi kebaikan, maka hal tersebut sudah termasuk wakaf. Misalnya, rumah yang diwakafkan untuk saudara yang punya tempat tinggal. Kemudian yang kedua ada wakaf berdasarkan jenis hartanya. Berdasarkan jenis hartanya, dilansir di laman Zakat.org, wakaf dibagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, benda tidak bergerak atau benda seperti misalnya bangunan. Kemudian yang kedua, benda bergerak selain uang seperti alat perlengkapan usaha yang dapat digunakan setiap hari. Selanjutnya yang ketiga, benda bergerak berupa uang. Istilah wakaf uang belum dikenal di zaman Rasulullah. Wakaf uang baru diterapkan sejak awal abad kedua Hijriah. Imam Az-Zuhri, salah seorang ulama terkemuka dan pelertek dasar takwid al-hadis, memfatwakan dianjurkan dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah sosial dan pendidikan umat Islam. Dan yang ketiga ada wakaf berdasarkan waktunya, yaitu berdasarkan waktunya ada 2 macam, yaitu ada mu'abbad dan mu'aqqad. Apa sih mu'abbad dan mu'aqqad itu? Mu'abbad adalah yaitu yang diberikan untuk selamanya, sedangkan untuk mu'aqqad yaitu yang diberikan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang keempat ada wakaf berdasarkan pengguna objeknya. Berdasarkan pengguna objeknya, wakaf dibedakan menjadi 2 macam, yaitu ada ubaysyir atau zati, adalah objek wakaf yang bermanfaat bagi pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung. Contohnya, produk pesantren, madrasah, dan rumah sakit. Sedangkan untuk istismari adalah objek wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal
dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang dibolehkan syara dalam bentuk apapun, kemudian hasilnya diwakafkan sesuai keinginan wakif. Jadi itu semua 4 macam-macam wakaf tanah. Kemudian yang ketiga yaitu syarat sah wakaf. Syarat sah wakaf di sini juga dibagi menjadi 4. Yang pertama al-wakif, yaitu pewakaf harus cakap bertindak dalam memakai hartanya. Yang kedua ada al-mauquf, yaitu harta benda yang diwakafkan dianggap sah jika memenuhi syarat berikut ini. Yang pertama, benda yang diwakafkan harus berharga atau bernilai. Yang kedua, benda tersebut adalah milik pewakaf sepenuhnya, jadi tidak boleh ada pemilik selain atau barang tersebut dimiliki oleh 2 orang, jadi itu tidak boleh. Yang ketiga, ada benda yang diwakafkan harus diketahui kadarnya. Yang terakhir ada benda tersebut dapat dipindahkan ke pemilikannya dan dibenarkan untuk diwakafkan. Dan syarat yang ketiga yaitu al-mauquf alaih. Berdasarkan klasifikasi, ada 2 macam pihak yang menerima manfaat wakaf nazir, yaitu pihak tertentu atau muayyan dan pihak tidak tertentu atau ghairo muayyan. Maksud dari pihak tertentu adalah penerima manfaat merupakan seorang atau sekumpulan orang tertentu saja dan tidak boleh diubah. Sedangkan yang tidak tertentu adalah manfaat wakaf yang diberikan tidak ditentukan secara terperinci. Contohnya kepada fakir miskin, tempat ibadah, dan lain-lain. Dan syarat sah yang keempat adalah sighah. Sighah ini adalah syarat yang berhubungan dengan isi ucapan pada saat melakukan wakaf atau pernyataan pewakaf sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya. Kemudian tata cara melakukan wakaf. Dalam perwakafan secara umum berikut ini adalah tata caranya. Yang pertama, wakif atau pewakaf atau perorangan ataupun badan hukum menghadap nazir atau pihak penerima di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau PPAIW. PPAIW adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Kementerian Agama untuk membuat akta ikrar wakaf. Jika wakaf dilakukan untuk jumlah tak tertentu, nazir tidak diwajibkan hadir. Yang kedua, ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazir di hadapan PPAIW dengan membawa 2 orang sebagai saksi. Yang ketiga, ikrar dapat dinyatakan secara lisan atau tulisan, serta dituangkan dalam AIW oleh PPAIW. Yang keempat, PPAIW menyampaikan AIW kepada Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia untuk dibuat dalam Register Umum Wakaf pada BWI. Yang kelima, wakif wajib membawa dokumen sah dan asli atas harta atau aset yang ingin diwakafkan, contohnya sertifikat tanah, akta tanah, dan lain-lain, serta surat pernyataan yang menyatakan bahwa tanah atau bangunan tersebut dalam keadaan tuntas dan bebas dari sengketa atau ikatan. Dan lengkapi dokumen tersebut dengan identitas diri yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Kemudian, untuk aturan hukum wakaf bangunan dan tanah. Jadi, bangunan dan tanah adalah 2 aset yang tidak bergerak yang sering dijadikan oleh wakaf, yang sering dijadikan untuk objek wakaf sendiri ya. Yang termasuk aset tidak bergerak diantaranya adalah tanah, rumah, kios, ruko, apartemen, bangunan komersil, bangunan sarana publik seperti sekolah, rumah sakit, klinik, tempat ibadah, dan lainnya. Jika Anda ingin memanfaatkan bangunan dan tanah
pastikan benda tersebut dimiliki secara sah atau bebas sengketa hukum, bebas hutang, dan telah memperoleh persetujuan dari ahli waris. Baik, itu penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.